Waktu kick-off malam hari harus dievaluasi. Waktu kick-off pertandingan malam di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat pada laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, lalu ikut disorot. Pasca laga, kerusuhan terjadi, sampai menimbulkan korban jiwa. Sekitar 130 orang meregang nyawa, diduga akibat berdesakan dan sesak nafas setelah polisi melepaskan gas air mata ke arah tribun penonton. Panpel Arema dan kepolisian sejak awal sudah mengusulkan kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, agar laga akbar itu digelar sore hari. Namun LIB tak mengindahkan usulan tersebut. Pertandingan malam cukup beresiko untuk laga panas selevel Arema FC vs Persebaya. Proses pengamanan menjadi terbatas karena gelap. Menurut saya kenapa harus dipaksakan? Karena ada salah satu perusahaan yang mendesak. Ada kepentingan yang meminta kick-off malam tapi tidak dipikirkan keamanannya. Dari awal itu harusnya diperhitungkan, kata Komisaris Persib Umuh Muhtar. Sejak awal Persib jadi salah satu tim yang keberatan kick-off pertandingan dilangsungkan malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu berarti laga akan berakhir pukul 22 atau pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi lingkungan yang sudah gelap mengurangi jarak pandang. Bila terjadi kerusuhan seperti di Kanjuruhan akan lebih sulit dikendalikan. Waktu kick-off malam juga tidak baik untuk kesehatan pemain. Mereka menjadi punya waktu istirahat malam yang lebih sempit dari biasanya. Oleh sebab itu Persib mengajukan surat keberatan saat itu ketika jadi tim dengan waktu kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apalagi kalau Persib main malam pasti banyak yang akan nonton. Rating tinggi. Mau Persib main di luar atau di kandang? Ada Persib, Arema, Bali United, Persija, Persebaya, sebut umum. Idealnya waktu pertandingan bertensi tinggi digelar sore hari, ketika akan digelarnya laga Persib vs Persija. Panpel dan kepolisian Polda Jawa Barat memberi masukan agar laga dihelat sore hari. Meski operator PT Liga Indonesia Baru, LIB, dan broadcaster awalnya banyak menimbang namun laga bisa diputuskan kick-off sore hari. Ya kalah bisa mereka ini main jam 16 waktu Indonesia Barat. Jam 15.30 waktu Indonesia Barat itu sudah tepat. Kan banyak tim lain yang bisa main di malam. Kan itu dilihat amannya. Pemain juga bisa mengganggu kesehatan. Setelah main selesai jam 10 sampai 11 malam bisa tidur jam 1. Itu juga harus diperhitungkan, papar umum. Tragedi di Kanjuruhan harus jadi pembelajaran dan tak boleh terulang. Sabtu 1 Oktober 2022 akan diingat sebagai Hari Kelam Sepak Bola Indonesia. Bagaimana tidak, 125 lebih nyawa melayang, diawali kerusuhan supporter yang memasuki lapangan usai laga Arema FC versus Persebaya di pekan ke-11 Liga 1 selesai, Sabtu, 1 Oktober 2022. Malam. Entah apa yang terjadi, kepolisian meletupkan gas air mata buat Aremania berdesakan sampai menimbulkan nyawa melayang. Komisaris Persib Umuh Muchtar turut prihatin atas kejadian di Kanjuruhan. Semua orang pasti tak mengira laga big match bisa berujung maut. Stadion layaknya tempat pembantaian orang-orang yang hanya ingin terhibur dengan pertarungan sengit di 90 menit. Kita turut prihatin, kita turut berduka cita mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Semoga almarhumah mungkin ada perempuan, laki-laki, dan anak-anak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terjadi lagi dimanapun, kata Umuh. Sepak bola seharusnya bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Namun yang terjadi saat ini menjadi pemecah belah. Umuh ingin seluruh pihak bisa belajar dari kejadian meninggalnya supporter yang terus berulang. Umuh berharap investigasi yang akan dilakukan bisa mengusut tuntas perkara apa yang bisa membuat supporter berdesakan, sesak nafas, dan meninggal dunia. Soal siapa yang salah dan benar, nanti investigasi, ada yang lebih tahu dari pihak kepolisian. Bobotoh gelar aksi solidaritas atas insiden di Malang. Aksi solidaritas dilakukan Bobotoh atas insiden membunuhnya ratusan supporter Arema. Ribuan pendukung Persib hadir di Taman Cikapayang, Minggu 2 Oktober malam, untuk menyaksikan lilin. Mereka juga datang membawa spanduk, menyanyikan chants dan menggelar orasi terkait peristiwa di Malang. Ini solidaritas dari Bobotoh, semuanya elemen komunitas Bobotoh kita di sini dan mau ikut merasakan duka di bumi Arema.
Memang kita punya rivalitas dengan kota tertentu, tapi kita tetap kemanusiaan, ujar Lucky, salah satu bobotoh Persib. Dengan adanya kejadian yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang, membuat kita berpikir untuk tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali di sepak bola Indonesia, ujar Lucky penuh harap. Menuntut adanya investigasi yang jelas dan juga kasus-kasus yang diselesaikan terutama oleh PSSI. Karena bukan hanya soal sanksi tapi dicari akar permasalahan dan solusinya. Karena bukan kali ini saja ada nyawa melayang akibat pertandingan sepak bola. Buat PSSI sebaiknya kami meminta untuk segera menemukan solusi yang baik, karena sanksi aja tidak cukup untuk buat kami. Mudah-mudahan ada sanksi tegas serta harus diusut tuntas akar permasalahannya, tukasnya.